ada sedikit masalah unit saya ini om. Jadi kita cek omku ya. Jadi roda unit saya ini om mengeluarkan oli. Saya ambil kunci. Lihat omku, oli semua. Dan omku bisa lihat bautnya patah. Ini patahnya yang dua ini om. Ini sama ini omku bisa lihat, termasuk masih baru. Trip inilah omku. Belum juga sampai rumah udah patah dua. Dan untuk yang lain saya akan cek apakah ada yang kendor. Nah ini kendor. Ini kendor. Ini kendor. Ini pun kendor. Parah. Oke lah omku. Kita cari tahu biang keroknya omku ya. Tunggu nanti kalau sudah sampai rumah om. Jadi dari sini ke rumah saya ini lebih kurang 50-an kilo lah omku. Badan pun sudah capek omku. Kita bongkar-bongkar di rumah saja nanti. Ada iring-iringan pengantin omku. Ramai. Banyak tempatnya lumayan jauh, jadi banyak yang naik mobil pickup tadi om. Ada juga yang naik motor. Oke omku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Salam 3 pedal 1 aspal. Oke om, nah ini lanjutan video kemarin omku ya, yang tentang roda saya keluar oli. Jadi baru kali ini saya sempat buat video omku. Jadi sama-sama kita cari tahu ya omku, masalahnya itu di mana om. Kenapa roda kendaraan kita bisa keluar oli, dan untuk baut-bautnya kenapa bisa kendor. Kita sama-sama eksekusi. Saya ambil kunci dulu om. Oke om, jadi kemarin kan omku tahu kalau bautnya banyak kendor omku ya. Jadi saya kan buka dulu bautnya om. Kita keluarkan bautnya. Hal seperti ini buat saya itu udah bisa dibilang sudah sering saya mengalami hal seperti ini om. Apalagi dulu waktu saya masih pegang unit Isuzu NKR 71 Isuzu yang lampu kota itu om. Itu malah entah berapa puluh kali saya mengalami hal seperti ini di lokasi. Jadi saya cari tukang lah, patah om. Nah ini baru ini om, aku bisa lihat patah. Patah baru omku ya, patahnya ya. Aduh. Jadi sisa moga saja yang ini tidak patah om, yang dua. Mutar. Ikut mutar omku. Udahlah, saya keluarkan saja lah omku ya. Ini saja. Tapi susah nanti ini om. Gimana ini? Susah nanti mengeluarkan cincinnya om. Karena cincinnya itu apa ya, model ngerucut. Sama seperti Isuzu dulu, cincinnya pun modelnya ngerucut. Jadi saya akan coba itu dulu om. Aduh, mau tidak ini. Saya coba kencangkan, saya keluarkan sama itunya omku ya, sama bautnya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya mau gimana lagi.
Nah, keluar omku. Ini omku cincinnya. Nah, modelnya ngerucut. Jadi dua baut saja omku ya, yang bisa dibilang masih kencang ya. Untuk yang lain kendor plus patah. Jadi yang patah tuh 2, 3, 4 omku yang patah. Mantap. Oke, jadi udah terbuka omku ya. Sudah terbuka. Saya akan cabut as rodanya atau saf lintangnya. Oke, saya sudah cabut. Jadi pertama omku yang kita cek adalah roda itu sendiri omku ya. Roda kita cek kocak atau tidak, ataupun bearingnya kendor atau tidak, dengan cara kita dongkrak omku. Ini sudah saya dongkrak omku ya, sudah saya dongkrak. Jadi kita cek, kita goyang-goyang omku, kocak atau tidak. Omku bisa lihat bearingnya ya. Tidak bergerak malah omku, bagus ini bearingnya. Standar sih omku untuk setelan bearingnya, bagus. Jadi untuk masalah yang pertama adalah bearing. Nah, sudah saya cek bearingnya bagus, tidak masalah. Nah, jadi masalah yang kedua ini om, as roda itu sendiri omku ya, as roda ataupun saf lintang. Jadi ini omku, omku bawa ke tukang bubut. Jadi usahakan dicek bengkok ataupun tidak untuk as rodanya atau saf lintangnya omku ya. Jika omku punya metode lain yang bisa ngecek bahwa as roda atau saf lintang ini bengkok atau tidak, omku lakukan saja, tidak masalah. Hanya saja kalau mau lebih akuratnya kan bawa ke tukang bubut omku ya. Jadi dicek. Karena saya dulu pernah omku punya pengalaman waktu saya bawa Isuzu NKR 71. Jadi dalam 1 bulan itu kalau tidak salah saya ganti hap roda itu omku, itu sampai 2 kali atau 3 kali lah omku. Untuk sebelumnya kan patah terus. Dipatah, dilas dicabut, ganti lagi baut, nanti beberapa trip patah lagi. Jadi yang benar-benar bikin saya sesak, bikin saya sakit itu kalau pas di lokasi omku. Kita sudah berhari-hari di lokasi, belum juga tembus ke tempat bongkar. Ini sudah diganggu sama kendaraan kita. Jadi untuk yang terakhir hari itu omku, saya baru jalan. Jadi hapnya baru omku ya, hapnya baru. Saya baru jalan lebih kurang 50 kilo lah omku. Jadi untuk bautnya kan kalau Isuzu NKR 6 buah saja omku ya kalau bautnya. Kalau tidak salah 6 buah saja omku, 6 buah saja. Nah, jadi dari pertama saya jalan sampai 50 kilo itu om, itu bautnya sudah patah 3 om, padahal hap rodanya baru patah 3. Nah, jadi saya tidak berani maksakan karena hari itu kan kalau tidak salah lepas Natal kalau tidak salah omku. Jadi untuk bengkel pun belum ada yang buka, jadi saya putuskan saya putar balik lagi. Balik ke bengkel. Sampai di bengkel bautnya cuma sisa 2 saja omku. Jadi yang 4 itu patah, padahal hap rodanya baru. Nah, langsung saya bilang ke mekanik, turunkan selongsong ataupun apa omku, semprong omku ya. Nah, turunkan selongsong. Saya curiga selongsongnya bengkok omku. Nah, setelah selongsong diturunkan, besok pagi atau lusa paginya lah kalau tidak salah omku, saya ke bengkel, saya cek selongsong sudah diturunkan, sudah dibawa ke tukang bubut, dan saya tengok ataupun saya lihat as roda saya omku ataupun saf lintang saya ini om, benar-benar kelihatan omku. Jadi kalau kita seperti ini omku, itu benar-benar kelihatan bengkoknya. Jadi biang masalahnya sebenarnya ada pada
asroda atau saplintang saya Omku. Nah, jadi kalau dia bengkok Omku, otomatis putarannya kan tidak lurus. Itu yang selalu makan ke baut hub rodanya Omku. Baut asrodanya Omku ya. Jadi karena selongsongnya sudah ataupun semprongnya sudah terlanjur di bawah tukang bubut, ya udah saya lanjutkan sekalian. Plus saya minta ganti asrodanya Omku. Minta ganti asrodanya. Sekalian saya minta bubutkan bautnya memakai baut yang besar. Dan saya termasuk salut juga sama Isuzu NKR Omku ya. Sudah berkali-kali baut saya putus, sudah berkali-kali saya ganti hub roda. Yang buat saya heran, kok saplintangnya atau asrodanya ini tidak patah. Itu yang buat saya heran. Berarti memang teruji benar-benar itu. Jadi untuk yang kedua tadi, untuk yang pertama kan bearing roda bagus. Yang kedua asroda atau saplintang pastikan lurus Omku ya. Bawa ke tukang bubut untuk ngeceknya. Katakanlah asroda kita bagus Omku ya. Kita cari biang masalah yang ketiga. Jadi bisa jadi juga dari semprongnya Omku, dari semprong ataupun selongsong. Kalau kami nyebutnya selongsong Omku ya, dari selongsong. Nah, bisa jadi juga ada bengkok. Tapi biasa Omku, umumnya jika selongsong kita ada yang bengkok, itu akan ditandai dengan ban. Kita bisa ngecek dari ban Omku. Jadi biasanya ban ini Omku akan habis duluan yang bagian dalam. Bagian dalam yang akan habis duluan. Jika ban dirasa makan bannya itu bagus, rata, tempat-tempatnya rata, itu bukan selongsongnya Omku ya, bukan semprongnya. Nah, biasanya kalau semprong bermasalah atau selongsong bermasalah, itu akan ditandai dengan ban kita akan makan yang bagian belah dalam, bisa yang kanan ataupun yang kiri, akan lebih cepat habis yang bagian dalam. Oke Omku, dan ini hanya saran saja Omku ya, hanya saran. Sebenarnya kalau untuk unit yang baru sekarang ini Omku, itu sudah diubah semua sih. Untuk kaki-kakinya banyak sudah diubah. Tapi ini hanya untuk yang ke unit lama yang masih memakai baut seperti ini, baut tanam. Nah, ini saya hanya sekedar saran Omku ya. Untuk yang baut tanam, saya sarankan untuk dibubut. Jadi ini lubang-lubang hubnya ini dibubut Omku. Kita memakai baut yang bertopi. Nah, kalau orang bilang istilahnya apa? Baut punya kanter lah Omku ya. Nah, padahal punya Hinodutur yang sekarang ini pun memakai yang baut bertopi semua. Jadi ini kan 14 Omku ya, 14. Jadi kalau baut yang bertopi itu 17, lebih besar Omku, 17. Itu akan lebih kuat. Dan usahakan Omku, jika Omku memang mau mengganti bautnya, dan maksud saya usahakan kalau bisa dikasih pasak. Jadi kalau bisa ini dilobang lagi Omku, dilobang. Jika Omku memang mau memakai 3 baut tidak masalah, pakai 3 baut, ini 3 baut. Jadi kita memakai 6 baut Omku ya, 6 baut. Jadi untuk lubang sisanya itu kita buat pasak. Nah, seperti punya kantor kan ada pasaknya itu Omku ya. Nah, jadi pasak pun akan membantu untuk nahan Omku, nahan pada saat tas roda berputar. Nah, jadi punya saya ini masalahnya apa? Nah, kalau saya perhatikan lah Omku, kalau saya perhatikan, jadi untuk bearing bagus, ini untuk makan bannya, bagian luar sama dalam pun tidak selisih jauh. Jadi saya rasa untuk selongsong atau semprongnya bagus. Oh iya, saya baru ingat, sebelumnya Omku, sebelum saya pegang unit ini kan, waktu saya masih pegang unit kantor kemarin, sempat patah semprong Omku ya, atau patah selongsong. Jadi diambilkan selongsong copotan atau semprong copotan sama punya unit lain, punya unit lain yang ada di gudang. Jadi digantikan langsung satu set Omku ya. Jadi bisa dipastikan kalau seingat saya sih 80-an% masih oke lah, masih bagus lah. Jadi tidak masalah lah kalau menurut saya Omku ya. Jadi belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, saya curiganya ke ini Om, asroda saya ini Om. Karena dari sopir sebelumnya pun gitu bilang, katanya keluhannya bautnya sering kendor, sering patah, oli sering keluar. Jadi saya curiganya ini Om. Nah, nanti saya akan coba cek lah Omku ya. Saya coba cek di tukang bubut lah bagaimana hasilnya. Oke Omku, jadi seperti itulah Omku ya video dari saya
Jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon maaf, karena semua video yang saya buat adalah berdasarkan pengetahuan saya Omku ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi jika ada yang perlu dikoreksi, mohon komentar di bawah. Di sama-sama kita belajar Omku. Oke Omku, terima kasih. Jika dirasa lelah, letih, mengantuk, segera cari rest area untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.